Halo semuanya, ketemu lagi sama gue si Jani. Hari ini gue bakal bawain kalian podcast yang judulnya Belajar dari Rasa Kecewa. Dan hari ini gue gak nge-podcast sendirian, gue sama temen gue. Oh iya, sebelumnya gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga keputusan yang kalian ambil di hari ini akan baik untuk kedepannya. Oke, hari ini gue sama temen gue. Hai. Nah, dia adalah teman kampus gue yang kalau menurut gue dia tuh orangnya kayak anak kecil. Kalau misalkan dia lagi marah atau kesal sama orang, dia bakal ngomel seenaknya dia. Tapi dibalik ke anak kecilnya itu, egoisnya dia itu, gue nggak nyangkanya dia tuh kalau menyelesaikan masalahnya tuh kayak secara dewasa. Tiba-tiba dia cerita lagi sama gue, dan ternyata nih anak sosok yang dewasa juga, padahal kemarin tuh kayak anak kecil gitu. Dan langsung gue tanya aja ya, menurut lo apa sih hal yang pernah bikin lo kecewa banget? Apa ya? Kayak kita udah ngasih kesempatan sama orang, tapi orang itu nyanyain kita gitu aja. Nah di situ kayak titik kecewa, benar-benar kecewa sama orang. Dan kalau misalkan udah kecewa sama orang, ya udah, kayak kita udah ngasih kesempatan tapi orang itu nggak ngehargain, ya udah mendingan kayak kita pergi. Iya, betul. Karena kalau kita terlalu sering ngasih kesempatan sama orang lain, itu kayak peluang buat dia semena-mena sama kita, ya nggak sih? Semakin kita nunjukin kalau kita sayang sama orang, cinta sama orang, ya semakin dia tahu, dia akan semakin seenaknya sama kita, kayak berlaku ya udahlah, semau gue aja, toh dia sayang sama gue pasti, ya gitulah intinya. Ya karena kalau misalkan orang yang benar-benar sayang sama kita tuh kayak nggak mungkin sih sia-siain kita gitu aja, gitu kan? Iya. Istilahnya. Dan menurut lo, hal apa sih yang bisa lo pelajari dari rasa kecewa lo itu? Rasa kecewa Yang lo pelajarin yang hikmahnya gitu. Dari lo dikecewain nih sama orang. Apa sih yang bisa lo ambil pelajaran dari orang itu gitu, hikmahnya? Ya jujur dari rasa kecewa itu ya mungkin kayak sempat kayak udah lost sama ini, dan kayak maksudnya kayak ya udahlah nyoba buka lembaran baru, toh sama yang ini tuh kayak nggak dihargain gitu. Dan mencoba sama hal yang baru, ternyata dari mencoba hal yang baru ini, orang yang kemarin balik lagi dan ya dia menyesal atas apa yang dia lakuin selama ini. Dia gimana sih, kayak sih gue ngerti. Jadi kayak dia tuh pernah dikecewain sama seseorang, nah terus dia nyoba sama hal baru atau sama orang lain gitu kan. Nah tapi si orang yang ngecewain dia ini kayak gimana sih? Bukan kayak dia tuh kayak ngambil kayak kecewa gitu, kayak jadi dia ternyata kalau gue kecewain, kalau dia ternyata kalau gue giniin terus ya dia bisa dong sama orang lain. Makanya itu tuh bisa jadi pembelajaran buat dia, gimana sih biar dia nggak kayak gitu lagi. Iya kayak gitu, bener. Itu kan kalau buat dia, tapi kalau buat lu ya gini, intinya kalau kita bosan sama pasangan atau punya masalah apapun itu, atau orang itu nggak ngehargain kita, kayak kalau kita udah capek, pokoknya udah ya udahlah, pengen udahan, tapi kita harus mikir lagi ke depannya. Kita udah lama sama dia, hal apa aja yang pernah kita laluin itu tuh yang bikin kayak ya udah, toh maksudnya sebesar apapun masalahnya masih bisa diperbaiki kalau emang orang itu benar-benar pengen memperbaiki hubungan. Kalau misalkan orang itu nggak mau berubah atau masih kayak gitu, ya udah, buat apa dipertahanin? Iya, ya daripada nyiksa diri sendiri, mendingan kita melangkah maju gitu. Ya alhamdulillah dari pelajaran yang kemarin, kayak dia tuh lebih kayak menghargai gitu, kayak apapun yang dilakuin, apapun waktu sekecil apapun lebih dia hargain, nggak kayak yang kemarin kayak selalu nyanyain, nggak pernah ada waktu, kayak gitulah. Nah dia belajar dari kayak gimana ya, dia tuh nggak pernah mikir
gue tuh bisa sama cowok lain gitu. Iya benar. Makanya dia di situ kayak lebih ngejaga, sekarang lebih ngejaga gue lah, kayak ya udah. Dan mungkin cowok yang kemarin yang kayak sempat mampir di hidup lo yang cuma sebentar, kayak lo ngecewain cowok lo kan, terus lo sama cowok baru, dan cowok baru itu mungkin sekarang ngerasain hal yang kecewa banget lah sama lo. Kenapa lo bisa balik lagi sama orang itu, orang yang lama gitu udah sama lo. Ya kalau menurut gue sih ya, gue kalau misalkan gue nih sebagai perempuan, ya susah sama buat orang baru tuh susah, karena orang yang udah lama sama kita itu kayak udah jadi kebiasaan tersendiri buat kita gitu loh. Kalau misalkan orang baru itu mikir lu tuh sosok yang egois, lu tuh sosok yang ngecewain dia, nggak kayak gitu prinsipnya. Orang kalau misalkan egois, lu nggak bisa bilang orang itu egois, karena kenapa? Orang itu tuh juga butuh kebahagiaan gitu kan. Buat apa lu bahagia kalau misalkan lu nya nggak, orang lain tuh nggak bahagia, ngerti nggak sih? Iya, jadi kayak Ya lu dibilang egois lah, ngecewain orang baru lah, sedangkan orang baru itu aja nggak ngerti perasaan lu tuh kayak gimana. Kalau dia misalkan dia cuma bilang lu egois, ya dia juga egois. Kenapa dia bilang lu ngecewain dia gitu, sedangkan lu aja nggak ada perasaan buat dia gitu kan istilahnya. Kalau misalkan dia nggak egois, ya dia ngerti lah, ya udah dia balik lagi sama mantannya ya karena dia nggak punya perasaan sama gue dong, gue nggak bisa egois kayak gitu kan ya harusnya. Tapi nggak tahu sih kalau ya awalnya mungkin emang kayak apa, mikir kayak oh mungkin kayak takdirnya apa sih, cukup sampai sini aja, nggak mungkin nih balik lagi ke dia sama orang yang lama ini ya. Yang ini terus kayak ya mikirnya kayak ya udahlah, nggak ada salahnya tuh mencoba hal yang baru, kayak ya udahlah mencoba lembaran baru tuh, udah dikasih kesempatan berkali-kali pun dia nggak sadar gitu. Kayak emang niatnya tuh ya udahlah jalanin aja dulu, tapi mikir lagi kayak apa, kayak nyari jalan tengahnya ini gimana, nggak mungkin, kayak bingung, kayak Iya bener ngerti kok, ngerti. Kalau dalam pribadi gue pernah belajar dari rasa kecewa itu ya kemarin ya, karena biasanya gue nggak pernah dikecewain sama orang, ya sering sih, cuma baru ini aja yang berasa. Tapi banyak sih, maksudnya dari kekecewaan itu dari orang-orang yang udah pernah ngecewain kita, ya jangan diambil sisi negatifnya aja, tapi kan banyak sisi positifnya juga untuk kita. Karena dari situ kita bisa belajar buat menghargai orang lain seperti apa, biar orang lain gak ngerasain apa yang kita rasain juga. Terus kalau menurut gue tuh hal yang pernah bikin orang lain kecewa buat gue tuh kayak itu tuh proses pendewasaan buat diri gue gitu loh. bener banget. Kalau misalkan kita nggak pernah dikasih rasa kecewa, ya mungkin kita akan tetap egois, nggak mungkin kita memikirin perasaan orang lain juga kan. Kalau kita udah dikecewain sama orang, ya kita belajar oh kayak gini ya rasanya dikecewain gitu. Sebisa mungkin kita jangan pernah ngecewain orang gitu. Iya benar, karena ya udah gede loh, maksudnya harus ada rasa kecewa dari orang lain gitu. Mungkin orang yang ngecewain kita juga ya akan sadar pada akhirnya, oh ini loh orang yang udah gue kecewain ternyata orang yang terbaik buat gue gitu kan. Ya kadang kayak gitu sih. Dan kadang orang yang dikecewainnya ya udah berpikir kayak gue tahu orang itu udah ngecewain gue, ya cuma udah ambil aja sisi positifnya gitu. Mungkin dari dia gue belajar kayak gini. Jangan sampai lah kayak benci sama orang walaupun orang itu udah ngecewain. Kayak ya udah, bagaimanapun juga orang itu pernah ngasih pelajaran ke kita, pernah bikin kita bahagia, intinya pernah bikin kita ketawa. Sebisa mungkin jangan kayak ih gue benci sama dia udah pernah gini sama gue, pernah ngecewain. Janganlah, kayak buat apa ngotorin hati sendiri gitu loh. Kalau bisa mah ya udah maafin, ambil hikmahnya. Kayak itu kayak nambah apa ya, proses pendewasaan kita lah. Kalau tanpa dia ya mungkin kita nggak pernah belajar gitu. Iya, karena rasa kecewa itu bisa bikin kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut gue sih itu. Jadi kayak kalau lo kecewa sama orang, ya nggak usah dipikirin rasa kecewa lo terhadap orang itu. Jadi kayak ya udah berpikir kalau dia nggak ngecewain gue, nggak mungkin hari ini gue jadi kayak gini. Iya, intinya balik lagi ke takdir sih. Iya, takdir. Karena gimana ya, mungkin orang-orang yang hadir dalam hidup kalian itu kayak udah ditakdirin gitu. Kayak ini buat pelajaran buat lo gitu. Ini buat, maksudnya kayak
ya mungkin kayak jodoh lu gitu. Apa sih, kayak setiap emang pertemuan sama orang tuh emang kayaknya udah takdir, gak mungkin gak takdir, cuman ada yang menetap, ada yang enggak. Iya. Ada yang cuman ngasih pelajaran, ada ya gitulah, Ada ada yang yang singgah, membahagiakan. ada yang sungguh. Kayak lagu ya. Ya sih, bener. Jadi ya hal yang bisa dipelajarin dalam kecewa itu ya banyak banget sumpah. Ya intinya kalau misalkan teman-teman dia mikir gue itu egois, gue itu cuman mainin dia, ya niat awal gue gak pernah mainin karena atau kita teman gitu. Kalau misalkan mereka berpikir negatif tentang gue ya terserah, itu urusan mereka, karena yang kenal gue, yang tahu diri gue gimana tuh teman-teman terdekat gue gimana. Jadi gak usah kayak ya udah mereka mau ngomong gue cewek, maaf gitulah, kayak apa cuman mainin pelampiasan atau apapun itu, kayak ya bodo amat, karena gue gak merasa itu semua, karena ya udah hidup gue gitu, yang tahu gue. Jadi ya udah, mereka mau ngomongin apa, mau ngomong apapun tentang negatif gue di belakang, mau menjelek-jelekan gue, ya bodo amat, karena suatu saat nanti juga mereka bakal tahu ini mana yang benar, mana yang enggak gitu. Iya, benar. Jadi kayak gimana sih, kalau kata gue sih ya, omongan orang itu ada yang perlu didengerin sama ada yang gak perlu didengerin. Kalau misalkan omongan orang itu buat pelajaran di hidup kita ya, atau buat nasihat di hidup kita, ya udah kita dengerin. Tapi kalau misalkan orang lain berpikir negatif terus tentang kita, ya udah nggak usah dipikirin. Karena apa, setiap manusia pasti ada kelebihan sama kekurangannya gitu. Kalau misalkan lo kenal sama orang itu terus ngungkit negatifnya lo terus nih, nggak pernah nganggap kebaikan lo yang mana ke dia, tuh nggak usah didengerin lagi, karena dia aja nggak ngelihat kebaikan lo tuh di mana gitu. Karena ya buat apa gitu, percuma ngomong panjang kali lebar sama orang yang nggak mau ngedengerin. Kayak dia tuh sekali kita ngelakuin kesalahan semuanya jadi buruk tanpa Ya karena mandang. orang itu nggak suka sama lu mau sebaik apapun, kalau orang itu nggak suka sama lu, ya kebaikan lu ya nggak akan dia ingat gitu kan. Intinya sih lebih kecewa, mungkin entah benci entah kecewa. Enggak sih, karena mungkin menurut gue ya mereka belum sadar apa yang harus mereka ambil dalam kemarin, kejadian kemarin itu sih kata gue. Jadi kayak mungkin mereka terlalu emosi sama kekecewaannya mereka itu, sampai mereka tuh nggak sadar hal apa yang bisa dipelajarin dari kecewanya dia kemarin gitu. Apa ya, semua masalah nggak harus pakai emosi. Kayak Iya. wajar lah emosi, emang kayak gue kayak emosi kalau misalkan punya masalah, tapi mikir lagi kayak kalau misalkan sesama emosi ya masalah itu nggak bakal reda, nggak bakal selesai. Iya. Kalau sebisa mungkin lah kalau nyelesain masalah jangan karena fisik atau apapun itu, karena ya udah nyelesain masalah kan bisa baik-baik. Kayak Ya gimana sih, sebenarnya tuh masalah tuh nggak harus pakai emosi sama emosi ya, karena kalau misalkan emosi sama emosi, masalahnya tuh bukan berhenti, malah membesar. malah berkepanjangan. Nah, iya. Sebenarnya caranya nyelesain masalah tuh gampang banget, kayak kita musyawarah, bicara baik-baik, udah selesai gitu kan. Urusan lu masih kesal sama dia atau enggak, ya itu urusan lu belakangan lah, yang penting lu sama dia udah ngobrolin apa masalah lu gitu kan. Ya kayak gitulah. Ya intinya kayak ya udah, gue minta maaf sama orang yang kemarin, kayak ya mungkin karena kita nggak bersama ya karena balik lagi ke takdir. Kayak mungkin lu datang di hidup gue ya cuman buat ngasih pelajaran, oh gini toh, kayak apa ya, mau mencoba apapun sama orang baru, kalau misalkan takdirnya sama dia ya balik lagi gitu. Iya. Mau kita membuka hati segimanapun sama orang, kalau misalkan takdirnya sama yang dulu ya pasti balik lagi. Mau sejauh apapun, mau masalah sebesar apapun, ya balik lagi sama takdir. Iya, benar-benar. Kalau misalkan lu suka sama orang dan lu nggak bisa sama orang itu, ya nggak usah nyalahin orang itu, karena gimana ya, orang itu juga kayak nggak tahu dia tuh bakal sama siapa, ngerti nggak sih? Kayak takdir tuh semuanya udah berupa takdir, ngerti nggak sih? Jadi lu nggak bisa Gak bisa patokin nih gue mau sama ini harus jadi, enggak, itu
enggak, itu nggak bisa ya. Balik lagi sama takdirnya, Iya, kebanyakan orang kecewa ya karena nggak bisa milikin. Benar-benar. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir lagi, ditelaah lagi ya, kenapa mereka nggak bisa bersama ya karena takdir. Benar, balik lagi ke takdir sih kata gue. Jadi kalau misalkan takdirnya sama dia ya balik lagi, kalau misalkan takdirnya sama dia juga ya mungkin sama dia gitu kan, kayak ya udah semuanya udah ada yang ngatur, kita tinggal jalanin aja. Iya. Dan mereka kebanyakan orang-orang yang kecewa sama orang ya karena mereka berharap sama orang gitu. Bukan berharap sama sang pencipta. Iya benar. Padahal apa-apa tuh kayak sang pencipta tuh udah kayak ngaturin takdir hidupnya masing-masing. Lo sama ini, lo sama ini. Ya intinya dari yang pelajaran kemarin nggak ada niatan sama sekali buat mainin orang. Kayak tuh emang awalnya kayak udahlah buka lembaran baru, tapi ternyata takdir berkata lain. Ya udah, mau gimana lagi? Iya benar. Kalau gue sama dia sih kayaknya kebalik banget ya, kebalik banget sumpah. Tapi gue pernah dikecewain sama orang, tapi gue nggak marah sama orang itu, gue nggak marah ya. Kesel sih ya kesel, cuma kayak balik lagi gitu, ya udah mungkin dia bukan takdir gue gitu kan. Yang penting kita tuh udah baik sama orang. Kalau misalkan orang itu ngecewain kita ya udah, itu kan urusannya dia gitu kan. Kayak lo baik aja sama orang itu kayak bakal mikir, oh ternyata dia baik ya sama gue gitu. Karena itu tuh kayak dia bakal mikir lagi pas dia lagi disakitin atau lagi sedih sama orang. Tapi kalau pribadi gue sih, gue kalau misalkan udah dikecewain sama orang gitu, apalagi itu udah fatal banget lah masalahnya gitu, terus pas dia sedih atau dia lagi kecewa atau dia lagi sakit hati sama orang lain, dia balik lagi sama gue tuh kayak udah nggak bisa. Karena gimana ya, kayak gue tuh udah mati rasa gitu. Gimana Ya sih, buat kayak apa lu balik lagi, buat apa, percuma. enggak, kayak ya udah, hal kemarin tuh udah buat pelajaran, udah bikin pelajaran banget di hidup gue gitu. Dan harusnya itu dijadiin pelajaran juga di hidupnya dia gitu. Karena apa yang dia ingin itu kan nggak selamanya bisa tercapai gitu kan. Belajar dewasa, belajar jadi orang yang menerima apa yang harusnya lo terima gitu. Kebanyakan Tergantung sih kan. tapi kebanyakan orang tuh kecewa karena emang bener kata lu tadi, yang nggak bisa milikin Iya, gitu kan. iya. Tapi balik lagi sama orang, kalau misalkan orang itu walaupun umurnya maaf udah tua atau apa, tapi umur tuh nggak menjamin kedewasaan. Tergantung diri kitanya sendiri sih, kayak kalau punya masalah ngadepinnya gimana gitu. Ya, pendewasaan itu kayak- ada dari luar sama ada dari dalam. Dia bisa dewasa karena dia dapat pelajaran dari orang lain, atau dia Karena bisa keadaan dewasa juga. karena lingkungan dia gitu ya, atau karena diri dia sendiri gitu yang udah dewasa. Udah lama juga nih kita cerita-cerita, bosen kali yang denger. Semoga dari cerita ini bisa diambil pelajaran. Ya intinya kayak jagalah selagi orang itu ada, hargain. Kayak jangan pernah disia-siain, karena kita nggak tahu kedepannya orang itu bisa berubah atau enggak. Ya kan nggak menutup kemungkinan orang itu bisa berubah. Kayak intinya walaupun orang itu sesayang apapun, kalau misalkan nggak dihargain, orang itu pasti bakal capek. Dan ya udah, kayak lama-lama dia ngerasa nggak dihargain, ya udah mendingan dia pergi. Tuh mikirnya kayak gitu, kayak buat apa gue ada tapi nggak dihargain. Intinya jaga pasangan kalian saat ini, kayak bersyukurlah. Kayak emang manusia tuh nggak ada yang sempurna, kayak tutupin lah kekurangannya kan. Pasangan itu saling melengkapi intinya. Dan kalau menurut gue hikmahnya itu, jangan pernah berharap lebih sama orang. Karena apa? Karena kalau misalkan kita nggak bisa mencapai harapan yang kita punya, nggak bisa milikin orang yang kita ingin, itu rasanya akan kecewa. Dan kalau kalian pernah dikecewain sama orang lain, jangan pernah berpikir negatif tentang orang lain itu. Pelajarilah tentang positifnya, tentang apa yang bisa kalian ambil dari rasa kecewa kalian. Terima kasih udah dengerin podcast gue kali ini. Semoga podcast gue buat bisa menjadi pelajaran di hidup kalian. Terima kasih juga buat temen gue yang satu ini, karena dia udah nemenin podcast gue kali ini. Terima kasih.